rendah dari kapasitas target yang akan dicapai begitu ya, dicantumkan dalam RUPTL 2025 hingga 2024. Sekali lagi penambahan kapasitas pembangkit listrik targetnya 69,5 gigawatt, 42,6 gigawatt berasal dari pembangkit energi baru dan terbarukan. Nah, kita breakdown mungkin satu persatu begitu ya tentang saat ini posisi kita untuk target bauran energi kan di 34%. Tapi saat ini kita masih di 12%, 13% begitu ya untuk bauran EBT-nya. Nah, mungkin secara detail akan seperti apa begitu realisasi ini agar bisa sesuai dengan target yang akan dicapai di tahun 2034. Membuat energi yang berbasis fosil menjadi energi yang non fosil ini kan disebut sebagai transisi ya, masa transisi. Nah, masa transisi ini tidak hanya kita based on pertumbuhan ekonomi, tapi kita juga sebenarnya karena sudah meratifikasi Paris Agreement, maka kita harus memenuhi NDC kita di tahun 2030. Ya. Nah, itu penurunan emisi karbon sudah ditargetkan harus turun kan, sesuai dengan 41% untuk berapa gitu. Nah, terus kemudian kita juga harus masuk di 2060 itu net zero emission. Nah, karena dua-duanya ini harus kita lakukan, maka satu-satunya cara adalah dengan energi terbarukan dan energi baru. Nah, energi terbarukan mesti memiliki porsi yang besar, tapi kalau bicara masalah PLTU batubara, ini bukan kita scrap habis. Ya, ini masih ada sumber batubara 6,3 gigawatt karena kita berharap PLTU batubara nanti pakai namanya CCS atau CCUS. Nah, CCS itu adalah Carbon Capture and Storage, CCUS adalah Carbon Capture Utility System. Nah, itu nanti kalau kita pakai, maka batubara pun juga akan bersih. Nah, itulah yang nanti akan bisa menjadikan di 2060 itu emisi karbon kita itu terukur. Artinya net zero itu terjadi apabila supply and demand karbon itu terjadi kan. Supply karbon itu dari pembangkit atau dari mungkin volume, forestry dan lain sebagainya. Terus kemudian nanti demand-nya itu adalah yang diserap. Jadi kalau yang karbon yang diemisikan dan yang diserap sama, itu namanya sudah net zero emission. Ya. Itu pada tahun 2060 sekitar 129 juta ton karbon per tahun itu akan masih sisa, tapi diserap oleh forestry kita. Nah, amanlah di situ. Nah, bagaimana caranya agar dengan kondisi seperti ini kita bisa mendorong ekonomi kita? Ya. Nah, berarti kan besarnya energi terbarukan ini yang harus kita tingkatkan. Tapi kalau kita lihat bahwa analisis kita ini tahun 2004 kan sekarang energi yang berbasis fosil itu kan tinggi sekali. Sekitar di atas 70%. Terus kemudian yang berbasis terbarukan itu hanya sekitar 12-13%. Nah, nanti yang 12-13% ini akan naik, kemudian yang fosil ini akan turun. Akan turun bukan berarti habis, tapi nanti di sana akan kita bersihkan dengan CCS, CCUS. Nah, di mana pertabrakan silangnya itu adalah sekitar tahun 2044. 2044 itu akan terjadi 50%, kira-kira 50% energi baru terbarukan dan energi fosil itu sama di situ. Nanti kalau ke atas lagi itu energi terbarukan sudah akan meningkat. Tapi tadi ada harapan ya agar investor ini juga bisa lebih fokus lagi dalam pengembangan EBT, apalagi sudah keluar begitu RUPTL, kepastian sudah lebih terlihat jelas begitu seperti apa target dari pemerintah berkaitan dengan rencana energi nasional kita begitu. Nah, tapi ketika kita melihat dari pembangunan nuklir begitu ya Pak, ini seperti apa? Karena ada juga dalam RUPTL ini untuk kapasitas pembangkit nuklir ke depannya sudah dicantumkan begitu. Apakah ini juga artinya akan menjadi sebuah prospek yang akan segera digarap dalam waktu dekat begitu? Ya, mungkin saya bisa jelaskan begini. Kita ini kan sebenarnya secara nasional itu kan punya rencana umum energi nasional ya. Itu pada saat sebelumnya energi nasional itu nuklir dianggap sebagai pilihan terakhir dalam bauran energi kita. Nah, itu kita revisi karena itulah maka ada Ken yang baru yang sekarang sudah di meja presiden itu nuklir sebagai penyeimbang dekarbonisasi. Nah, kalau kita melihat nuklir ini, kenapa kita harus nuklir? Itu karena pada saat pada tahun 2045 itu 2040 sampai 45 itu kan persilangan antara energi terbarukan dan energi fosil itu kan terjadi ya kan. Nah, itu kalau itu persilangan itu kan terjadi karena kita
ekspektasi kita pertumbuhan ekonominya kan 8%. Nah, kalau itu terjadi, maka di tahun 2045 itu energi terbarukan kita ini sudah tidak cukup. Tidak cukup itu artinya begini, kita melihat energi terbarukan kita itu melimpah. Tapi melimpah itu kan dalam tanda kutip tidak melimpah selama-lamanya. Ketika kita bilang melimpah, pertumbuhan ekonomi kita kan 5%, ya kan? Ya, lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi pertumbuhan ekonomi untuk misalkan menggerakkan energi terbarukan yang kita miliki itu, kita katakan melimpah. Tapi sebenarnya juga enggak. Karena apa? Energi ini air, PLTA, kalau kita mau bangun PLTA di Indonesia itu maksimal itu hanya 75 gigawatt. Kemudian geotermal itu juga hanya sekitar 23 gigawatt. Nah, kalau kita itu tumbuhkan hanya mampu di tahun 2040 untuk memaintain pertumbuhan ekonomi 8% ini. Tahun 2045 kita itu perlu sekitar 1.700 terawatt hours. Terawatt hours itu satuan energi yang diperlukan untuk menumbuhkan ekonomi 8% tadi. Itu 1.700 terawatt hours. Kita hitung-hitung di Dewan Energi Nasional itu, kalau misalkan hanya berbasis pada energi terbarukan saja, angin, surya, terus kemudian PLTA, geothermal, biomass dan lain sebagainya itu hanya mampu sekitar 1.390. Ya. Jadi kurang. Ya. Kita perlu 1.700 tapi kurang. Ini karena hanya 1.390. Karena itulah maka perlu energi baru kita. Ya. Nah, di tahun 2045 itu nuklir itu kita rencanakan di CAN itu adalah 18 gigawatt. Nah, karena itulah maka tahun 2025 ini harus kita mulai pembangunannya. Karena tahun 2040 itu kita sudah kekurangan sekitar 8 sampai 10 gigawatt. Nah, karena kita kurang, maka nuklir itu mulai dari sekarang misalkan ini kan kalau sekarang ini kan ini tahun 2025 ya. Tahun 2032 itu nuklir akan COD artinya akan on grid. Itu tahun 2032 itu 7 tahun dari sekarang. Memang pembangunan nuklir itu sekitar 7 tahun. Kalau small modular reactor, kalau misalkan large scale mungkin akan lebih panjang sedikit. Tetapi kalau demikian itu berarti supaya ada nuklir di tahun 2032 kan kalau 2032 ke 2040 itu kan hanya sekitar 8 tahun kan. Ya. Nah, kalau sekitar 10 gigawatt kurang, maka dipenuhi oleh nuklir tiap tahun 1 gigawatt, maka terjadilah artinya di tahun memang sudah harus dibangun segera. Harus dibangun tahun segera. 2025 ini harus. Jadi etapenya itu 2 tahap. Satu adalah hari ini ke tahun 2032, kemudian dari 2032 sampai 2045 itu ekspansi. Oke, sudah ada pipeline-nya begitu Pak? Sudah ada. Di kebijakan energi nasional kita sudah mencantumkan setiap 5 tahunan itu ada pembangunan ya termasuk nuklir. Sebenarnya kita tidak hanya nuklir ya, untuk nuklir itu hanya sekitar 12% dari bauran energi. Ya. Yang lain juga banyak juga. Jadi memang semuanya itu harus kita dorong. Ya. Karena itu masing-masing itu harus ada rencana aksi namanya. Oke, apakah artinya ini juga urgensinya juga cukup kuat begitu ya, seiring dengan sifat dari EBT yang intermittent begitu Pak? Kalau EBT yang intermittent misalnya kita bicara tenaga surya, kalau kita mau menjadikan dia itu base load untuk misalkan mendorong industri ya, smelter ya misalkan ya, nikel atau misalkan aluminium, kita mau cairkan itu kan harus stabil itu. Ya. Nah, maka kalau kita menggunakan energi surya itu harus ada baterai energy storage system. Nah, maka baterai energy storage system kan juga ada di situ sekitar 10 gigawatt. Ya kan? Ada dari pump storage dan juga ada baterai energy storage system. Nah, itu kita pakai untuk misalkan mencairkan misalkan mineral kita. Ada emas, ada itu apa segala macam lah. Nah, tetapi yang bisa mendorong secara kuat, misalkan kita mau bangun 1 gigawatt untuk mencarikan itu, nah itu adalah hanya 3 di Indonesia itu yang ada. Satu adalah air, PLTA itu bisa besar, kemudian geothermal juga bisa, ya kan. Satunya lagi adalah nuklir, karena batu bara kan emisinya kan tinggi. Baik. Ya kan? Sedikit